Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman mengalami hal seperti ini, yang menanam tanaman anggur pada cabang sekunder tidak ada cabang tersier. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara menangani agar cabang tersier tumbuh pada cabang sekunder yang gundul seperti ini. Nah, ini saya jadikan contoh. Kemarin ini juga mengalami hal serupa seperti itu karena musim hujan, sehingga cabang-cabang tersier jelek dan mengering. Akhirnya saya pangkas dan saya tumbuhkan, dan sekarang mulai proses pembentukan cabang-cabang tersier. Dan sekaligus pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana cara agar cabang-cabang tersier itu tumbuh rapi dan bisa berkembang secara serempak. Nah, contohnya seperti ini. Ini tanaman anggur Ara 15 yang kemarin juga sudah saya coba untuk buahkan, tetapi karena hujan yang terlalu lebat akhirnya buah tersebut rontok. Dan maka dari itu kali ini saya ingin memberitahukan pada teman-teman bagaimana sistem menyetel atau membuat cabang tersier itu bisa rapi. Nah, seperti ini. Ketika kita merawat cabang tersier, ya, sudah mencapai batas yang kita inginkan, yaitu sekitar panjang kurang lebih 1 meter lah, ya. Kurang lebih 1 meter, maka kita hentikan atau dengan cara potes pucuk. Ini salah satu tersier yang tadinya sudah panjang sekali, saya pangkas dan saya gunakan untuk kentres. Nah, dan ini tadinya pendek, karena yang panjang sudah saya hentikan, maka yang pendek akan tumbuh berkembang. Nah, ini contoh-contoh perkembangannya. Kalau dibiarkan liar, maka yang cepat ya pertumbuhannya cepat, yang lambat ya semakin lambat, bisa-bisa malah nggak berkembang. Maka dari itu dengan antisipasi potes pucuk, berarti nutrisi akan mengalir pada cabang yang lebih pendek. Ini tadinya sudah mencapai 1 meter, akhirnya saya potes dan saya pendek, yaitu seukuran seberapa saya mau. Nanti ini tujuannya saya buat rata, dan ini juga kemarin sudah saya ambil untuk grafting. Nah, kita pangkas seperti ini, mengimbangi yang pertama. Karena ini pertumbuhannya sudah jauh panjang, maka saya pindah dan saya potong. Ini sangat bagus sekali untuk grafting karena mata tunas batnya itu sudah siap pecah. Kalau kita gunakan itu paling enggak ya sebentar, sekitar belum ada 1 minggu sudah bisa keluar tunas. Nah, akhirnya seperti ini rata, ya. Kita buang. Ini tujuannya untuk menghentikan nutrisi, agar nutrisi lari ke cabang-cabang tersier yang pertumbuhannya lambat. Kalau kita lakukan seperti ini, maka yang terlambat akan mengejar yang sudah sampai finish yang kita inginkan. Nah, inilah sangat penting sekali pembentukan tersier itu. Ini masih lambat seperti ini. Ketika yang sudah panjang kita potong, maka nutrisi akan mengalir pada yang pendek. Nah, kita ambil, kita ratakan. Ini sebenarnya sudah saya bahas pada video pertama, tetapi kadang-kadang ada subscribe baru
pemirsa baru dan ingin mengetahui bagaimana caranya. Ini juga salah satu trik bagi teman-teman yang ingin grafting, maka dipersiapkan dulu mata tunas yang mau kita grafting, yaitu dengan cara potes pucuk, buang tunas air, dan akhirnya nanti di grafting hasilnya bagus dan 80% bisa pecah. Nah, ini nanti kalau sudah sampai finish 1 meter saya potes, dan ketika mata bat sudah terbentuk saya pangkas. Nah, seperti ini. Ini nantinya jadinya akan rata kalau ini. Lalu bagaimana cara pemotesan tunas air? Ketika kita melakukan potes pucuk, maka tunas air itu akan keluar. Ini bisa diambil semua tunas airnya, tetapi juga bisa disisakan 1 daun. Itu tergantung kondisi keadaan. Kalau kita terburu-buru untuk membuahkan, maka kita potes semua saja. Tetapi jika tidak terburu-buru, masih punya waktu lama, maka sisakan 1-2 daun agar tidak pecah sebelum terjadi pembuahan. Nah, tujuan seperti ini bagi teman-teman harus diperhatikan terlebih dahulu, pemotesan sisakan 1 daun atau diambil semua. Lalu bagaimana cara kita menumbuhkan tunas mata bat yang ada pada cabang sekunder? Nah, contohnya seperti ini. Ini sebenarnya tadinya itu ada cabang tersiernya, karena ada pekerja jadi mondar-mandir, akhirnya terkena banyak masalah, yaitu ada semen, ada apa, jadi akhirnya jelek, rusak, dan juga hujan, akhirnya saya pangkas. Untuk menumbuhkan tunas bat, kita secara otomatis harus kita pruning semua. Kapan kita meruning? Yaitu ketika cabang sudah mulai menua. Kalau masih hijau jangan. Karena kalau masih hijau dipangkas nanti bisa-bisa kering dan mati karena dia belum berserat dan berkayu. Kalau sudah berserat dan berkayu itu aman. Batas mana yang harus kita pangkas? Yaitu batas dari mulai kayu tersebut sudah mencoklat. Nah, kalau sudah mencoklat itulah batas yang harus kita pangkas. Dan lainnya yang hijau itu kita buang. Karena kalau kita mulai dari yang hijau percuma. Yang warnanya hijau pasti mengering dan tidak mau tumbuh tunas pada mata bat. Seperti ini. Apalagi kalau kita memangkasnya itu musim hujan dan tidak ada naungan, saya jamin ya bisa-bisa nanti jamuran, setelah jamuran langsung kering. Nah, maka dari itu ini waktunya kemarau seperti ini kita nyetel apa tanaman anggur yang kita tanam agar percabangannya lebih rapi dan bagus. Idealnya berapa untuk cabang sekunder? Cabang sekunder itu bagus sekitar 2 meter. Biasanya kalau kita terjadi seperti ini cabang sekundernya terlalu panjang. Kalau cabang sekunder sudah kita rawat 3 meter lebih, biasanya yang di cabang-cabang dekat primer itu cabangnya kecil dan akhirnya mati. Maka dari itu saran saya bagi teman-teman kalau menanam anggur itu perencanaannya harus dipikirkan terlebih dahulu. Berapa yang harus saya buat cabang sekunder? Bagusnya kalau pengen panjang kita lakukan bertahap. Dari mulai 2 meter nanti kita sambung lagi 1 meter, kita sambung lagi 1 meter. Tidak bisa langsung. Karena kalau langsung biasanya tunas air itu tidak tumbuh dan jelek. Maka dari itu harus diperhatikan. Karena saya sering main ke teman-teman, kebanyakan tanaman anggur sampai bertahun-tahun nggak berbuah karena menanamnya asal dirawat panjang, akhirnya yang tumbuh cabang-cabang tersiernya hanya di ujung. Sampai 5 meter tidak ada tersiernya. Nah, caranya kita pangkas, kita sisakan sekunder
itu sekitar 2 meter dan kita siasati agar nantinya tunas bat itu mau pecah. Cara yang saya gunakan ini tidak menggunakan zat perangsang tumbuh yang berbentuk dormek, karena kalau ini batang itu masih muda dan kita tidak tahu cara memakainya, bisa-bisa hangus malah gagal. Ini saya gunakan dengan cara biasa, yaitu dengan penyemprotan menggunakan leli dan juga fungsida. Saya lakukan 2 hari sekali. Dan ini saya gunakan pengikat. Nah, ini untuk menghentikan nutrisi. Biasanya kalau kita melakukan pemangkasan 2 meter, 1 meter dari ujung itu tumbuh terlebih dahulu. Dan yang 1 meter dari primer itu tidak mau tumbuh. Jalan satu-satunya dengan cara mengikat. Saya sarankan mengikat menggunakan kawat yang biasa digunakan Pak Tukang untuk mengikat besi, yaitu kawat-kawat kecil itu. Nah, itu sangat bagus sekali untuk mengikatkannya. Nah, ini jenis fungsida dan ini jenis Lely 2000. Masing-masing kita ambil, yaitu 1 mili kita larutkan pada air 1 liter, lalu kita semprotkan agar jamur tidak hinggap dan khasiat nutrisi untuk membantu pemulihan untuk menumbuhkan mata tunas. Insya Allah nanti akan tumbuh bagus. Setelah tumbuh, biasanya yang tumbuh ujung ya kita ikat menggunakan kawat, itu lebih enak, karena kalau kawat dia lebih kencang dan kuat. Tetapi kalau menggunakan tali biasa, ketika batang itu tumbuh, maka tali tersebut bisa bergerak sehingga pertumbuhannya tidak maksimal. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini sudah saya rekayasa tadi, ini saya praktekkan. Akhirnya mulai tumbuh setelah saya lakukan pengikatan. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan ini salah satu grafting. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya bahas agar teman-teman kalau menyambung itu tidak gagal, karena saya selalu mengembangkan teori saya, tidak berpatokan pada satu teori saja, sehingga mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk mengembangkan cara agar lebih mudah dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Maka dari itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang belum menyalakan lonceng notifikasi, silahkan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, ini tunas airnya berkembang bagus. Ini rencana insya Allah saya pelihara semua dan sekaligus saya bentuk. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.